Jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan menjalankan fungsi yang berbeda-beda, yaitu 1. Jaringan meristem, 2. Jaringan pelindung atau epidermis, 3. Jaringan penyokong, 4. Jaringan parenkim, 5. Jaringan pengangkut. Kita bahas satu persatu. Jaringan meristem. Jaringan meristem memiliki ciri ukurannya sangat kecil, berdinding tipis, nukleusnya relatif besar. Vakuolanya kecil, kaya akan sitoplasma, selnya berbentuk kuboid dan prismatis. Jaringan mudah yang aktif membelah. Macam-macam jaringan meristem. Pertama, pomeristem atau jaringan embrio. Kedua, meristem primer. 3. Meristem sekunder. Pomeristem atau jaringan embrio, jaringan tumbuhan yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Meristem primer. Aktivitas meristem ini akan mengakibatkan batang dan akar tumbuh memanjang. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Ini merupakan titik tumbuh primer pada ujung batang. Sedangkan ini adalah titik tumbuh primer atau meristem apikal ujung akar. Meristem primer. Meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi. Misalnya kambium dan kambium gabus yang terjadi dari parenkim atau jaringan dasar dan kolenkim. Pertumbuhan ini menyebabkan tubuh tumbuhan bertambah besar. Kedua adalah jaringan pelindung atau epidermis. Merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis. Bentuknya sel seperti balok. Umumnya terdiri dari satu lapis. Terletak pada lapisan paling luar. Tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Tersusun atas sel-sel hidup. Dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Ini bisa diperhatikan. Ini gambar penampang melintang akar, epidermis selalu di luar ya. Kemudian ini bagian daun, ini juga epidermis, bagian terluar. Begitu pula jaringan epidermis pada batang. Ini batang dikotil, ini batang monokotil. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Ciri-ciri jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel yang hidup. Bentuknya sel memanjang, terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur. Sebagian besar dinding sel terdiri dari senyawa selulosa. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim tersusun dari sel-sel mati. Mengandung senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras. Tidak mengandung protoplas. Dinding selnya tebal. Berdasarkan bentuknya, sel sklerenkim dibedakan menjadi dua. Pertama adalah sklerate atau sel batu. Ini bisa dilihat, ini adalah sel batu pada batok kelapa. Fiber atau serat sklerenkim berbentuk panjang terdapat pada permukaan batang. 4. Jaringan dasar atau parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Ciri-ciri jaringan parenkim: susunan sel-selnya tidak rapat, tidak selalu berkloroplas,
tersusun atas sel-sel yang hidup. Letak inti selalu mendekati dasar sel. Mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Memiliki banyak vakuola. Ukuran selnya besar. Terdapat banyak rongga antar sel. Kelima adalah jaringan pengangkut. Merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan floem pembuluh tapis. Xilem atau pembuluh kayu tersusun oleh trakeit, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Floem atau pembuluh tapis tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bisa diperhatikan, ini adalah gambar penampang memanjang sekaligus melintang batang. Tampak jelas di sini adalah gambar sel-sel xilem. Ini adalah sel-sel floem. Ada anak panah ke bawah karena mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan xilem mengangkut air dari tanah ke daun. Demikian penjelasan singkat tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.